Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadilatur Rahmah, BP 2120421006. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai konsep, metode, dan aplikasi kultur sel punca indus pluripotent stem cell. Stem cell merupakan sel yang belum mengalami diferensiasi dan memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel seperti sel usus, sel jantung, sel darah merah, sel saraf, sel otot, maupun sel hati. Jadi stem cell ini merupakan sel yang memiliki sifat pluripotent atau dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Ini merupakan prinsip dari indus pluripotent stem cell. Jadi, sel somatik akan diisolasi secara in vitro, kemudian diinduksi dengan faktor transkripsi tertentu, sehingga ia bersifat seperti sel pluripotent yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Sel somatik ini diprogram menjadi sel yang bersifat pluripotent dengan prinsip menekan gen yang bertanggung jawab untuk diferensiasi pada sel somatik dan mengaktifkan gen yang bertanggung jawab untuk memprogram ulang agar bersifat pluripotent sehingga dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Ini merupakan pemrograman ulang dari sel somatik. Ada beberapa tahapan penting. Yang pertama, yaitu pemilihan sumber sel yang sesuai. Sumber sel ini bisa diambil dari skin fibroblast, hepatosit, urin sel, blood cell, ataupun keratinosit. Selanjutnya, dilakukan penyeleksian terhadap faktor pemrograman ulang yang akan digunakan. Biasanya berupa faktor transkripsi ataupun molekul kecil spesifik. Kemudian dipilih metode pengiriman yang sesuai menggunakan vektor, bisa berupa retroviral, episomal vektor, direct protein, ataupun sintetik mRNA. Kemudian terjadi koloni formation atau perubahan bentuk dari koloni dan sifatnya berubah menjadi indus pluripotent stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel. Ini merupakan tahapan pemrograman ulang indus pluripotent stem cell. Jadi ada 3 tahapan penting. Yang pertama inisiasi, yang kedua maturasi, dan yang ketiga stabilisasi. Tahapan inisiasi ini ditandai dengan penurunan ekspresi dari gen sel somatik dan terjadi perubahan metabolisme dan terjadi peningkatan laju proliferasi atau perbanyakan sel, kemudian terjadi penghambatan apoptosis atau kematian sel terprogram, dan juga terjadi penghambatan jalur penuaan pada sel. Selanjutnya pada tahapan maturasi, yaitu di mana tahapan tersebut sel memperoleh ekspresi gen yang mengkodekan sifat pluripotent. Sedangkan pada tahap yang terakhir yaitu tahap stabilisasi, terjadi reaktivasi kromosom X, terjadi pemanjangan telomer dan remodeling epigenetik. Ini merupakan metode pemrograman ulang sel somatik. Secara garis besar terbagi menjadi 2, yaitu secara integratif dan non-integratif. Hal ini dibedakan berdasarkan vektor yang digunakan dan tipe sel yang dihasilkan. Pada metode integratif dihasilkan indus pluripotent stem cell, di mana materi genetik vektor yang digunakan akan berintegrasi atau bergabung dengan materi genetik dari sel somatik. Sedangkan pada metode non-integratif
tipe sel yang dihasilkan yaitu materi genetik dari vektor dan sel somatik tidak terintegrasi atau tidak tergabung. Metode integratif juga terbagi menjadi dua, yaitu integratif virus dan integratif non-virus. Pada integratif virus digunakan jenis retrovirus, lentivirus, dan inducible virus. Sedangkan integratif non-virus digunakan DNA fragmen dan transposom. Nanti akan diinduksikan kepada sel somatik, lalu akan diprogram ulang sehingga menjadi indus pluripotent stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel nantinya. Sedangkan pada non-integratif virus biasanya digunakan adenovirus dan Sendai virus, sedangkan non-integratif non-virus biasanya menggunakan episomal DNA, RNA, protein, ataupun molekul kecil khusus. Ini merupakan sumber sel dan faktor pemrograman ulang pada pembuatan indus pluripotent stem cell. Jadi sumber sel ini bisa berbeda-beda tergantung seperti sesuai dengan yang kita inginkan, bisa berasal dari fibroblast, keratinosit, berasal dari sel saraf, melanosit, hepatosit, ataupun jenis sel lainnya. Tentu saja faktor pemrograman ulang yang digunakan pada tipe jenis sel ini juga spesifik dan memiliki efisiensi yang berbeda-beda pula. Ini merupakan molekul kecil khusus dalam pemrograman ulang sel somatik menjadi indus pluripotent stem cell. Molekul kecil yang dimaksud yaitu seperti asam valproat, natrium butirat, vitamin C, parnet, dan lainnya yang memiliki mekanisme aksi yang spesifik. Ini merupakan transformasi morfologi fibroblast dermal menjadi indus pluripotent stem cell. Jadi ini merupakan dermal fibroblast yang berbentuk yang selnya berbentuk panjang, sitoplasmanya bercabang dan terdapat bintik pada intinya. Lalu dermal fibroblast ini akan diinduksi dengan faktor transkripsi khusus, sehingga ia nantinya akan menjadi indus pluripotent stem cell yang dapat berdiferensiasi menjadi berbagai tipe sel dengan bentuk selnya yaitu membulat, nukleolusnya membesar, dan sedikit sitoplasma. Ini merupakan salah satu aplikasi dari indus pluripotent stem cell, yaitu dalam terapi sel distrofi otot Duchenne. Jadi pada penderita yang mengalami penyakit ini terjadi mutasi gen dystrophin. Jadi peran indus pluripotent stem cell ini yaitu dengan mengisolasi atau mengkultur sel somatik dari pasien yang mengalami penyakit tersebut, lalu dilakukan pemrograman ulang pada sel tersebut sehingga ia menjadi indus pluripotent stem cell. Kemudian indus pluripotent stem cell ini dilakukan koreksi secara genetik sehingga ia mampu mengekspresikan gen dystrophin, lalu diinjeksikan kepada penderita yang menderita penyakit distrofi sel otot Duchenne ini. Ini merupakan penggunaan indus pluripotent stem cell untuk model uji klinis. Jadi pada model terdahulu, pada model uji klinisnya, obat diujikan secara in vivo, kemudian obat juga diujikan kepada hewan yang berukuran kecil terlebih dahulu atau hewan model seperti mencit ataupun hewan model berukuran besar. Itu merupakan tahapan dari preklinikalnya. Kemudian setelah obat ini berefek diteliti dan jika berefek baik pada tahapan preklinikal ini maka baru akan diujikan kepada manusia.
metode ini membutuhkan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang besar, dan nilai prediksinya juga rendah karena secara fungsional sel pada hewan juga akan berbeda pada manusia. Sedangkan pada model terbaru berbasis indus pluripotent stem cell ini, obat nantinya akan diujikan kepada sel spesifik pasien dengan keragaman etnik, gender, ataupun histori penyakit lainnya, dan obat ini akan diujikan kepada sel tertentu yang telah dimodifikasi menjadi indus pluripotent stem cell, kemudian diujikan beberapa jenis obat, dan jenis obat yang sesuai baru akan dilakukan clinical testing pada manusia. Metode ini membutuhkan waktu yang cepat dan kepercayaannya juga tinggi karena langsung diujikan kepada sel manusia. Ini merupakan obat berbasis indus pluripotent stem cell sebagai model baru untuk farmakoterapi klinis. Jadi pada model terdahulu, misalnya orang yang mengalami penyakit, maka dokter akan memprediksi kemungkinan pengobatan yang tepat melalui riwayat penyakit pasien, dan dokter juga akan melakukan pemeriksaan secara klinis, dan juga dokter akan melakukan uji coba beberapa jenis obat sehingga ditemukan jenis obat yang sesuai untuk pasien tersebut. Selama proses ini, tentu pasien mungkin akan mengalami efek samping yang tidak diinginkan karena uji coba beberapa jenis obat ini. Dan metode ini membutuhkan waktu yang lama dan tidak efektif. Sedangkan pada model terbaru berbasis indus pluripotent stem cell ini, sel somatik pasien akan diisolasi dan diinduksi menjadi sel pluripotent yang spesifik. Sel pluripotent. Nanti sel pluripotent pasien tersebut juga akan diinduksi menjadi contohnya sel kardiomyosit, yaitu bentuk sel dewasa. Nanti obat akan diujikan pada bentuk sel kardiomyosit ini dan dilihat jenis obat mana yang sesuai dengan sel pasien tersebut. Sehingga hal ini membutuhkan waktu yang singkat dan pemilihan obat yang tepat. Sekian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.